Polisi dalami penyebab pasti kebakaran yang tewaskan satu keluarga. Polsek Tanjung Priok masih mendalami penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 4 orang satu keluarga di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Terkini, dugaan sementara penyebab kebakaran masih berkaitan dengan arus pendek listrik. Penyebab pasti belum diketahui. Kapolsek Tanjung Priok Kompol Billy Gustiano mengatakan, dalam rangka penyelidikan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi di lapangan. Saksi-saksi juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kita lakukan olah TKP bersama dengan Inafis Polres Metro Jakarta Utara. Katanya menjabarkan proses-proses penyelidikan. Menurut Billy, pendalaman ini dilakukan dengan metode scientific crime investigation. Pemeriksaan secara ilmiah diperlukan untuk benar-benar mengungkap bagaimana api bisa berkobar awalnya alias apa pemicunya. Untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Namun dari hasil keterangan saksi, dugaan sementara juga masih ada, ucapnya. Namun demikian kita masih dalami penyebab kebakarannya secara saintifik. Perkembangan selanjutnya akan kami update kembali, jelas Kapolsek. Diberitakan sebelumnya, pasangan suami istri dan 2 anaknya tewas terbakar dalam kebakaran maut di Jalan Papanggo 3B, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Ketika ditemukan, jenazah sang ibu dalam posisi tengah memeluk kedua anaknya. Ketua RT 12 RW 05 Papanggo, Siti Komariah mengatakan, keempat jenazah satu keluarga itu ditemukan dalam kamar di lantai 2 rumah. Diketahui, keempat korban ialah Agam Sahril, 40 tahun, dan istrinya Yuliani, 35 tahun, serta 2 anak-anak mereka Stevi, 8 tahun, dan Alfat, 3 tahun. Korban 4 orang ini karena terjebak. Tadinya si suami mau nurunin istri dan anaknya. Ternyata api sudah besar, sudah nggak bisa keluar lagi, kata Siti kepada tribunjakarta.com. Siti mengungkapkan, korban Agam sebenarnya sudah sempat keluar rumah saat kebakaran terjadi. Agam sempat membantu warga lainnya menyiramkan air ke arah api yang berkobar. Namun, Agam menyadari istri dan kedua anaknya masih berada di dalam kamar, sehingga ia pun masuk lagi ke dalam rumah. Pada saat hendak menyelamatkan istri dan anak-anaknya, Agam pun ikut terjebak di dalam kamarnya. Keempat orang itu pun tewas dengan tragis karena tak lagi bisa keluar rumah lantaran api semakin membesar. Menurut Siti, keempat jenazah ditemukan setelah proses pemadaman selesai total. Pada saat ditemukan, jenazah Yuliani terlihat dalam posisi memeluk kedua anak-anaknya. Jadi si ibu sama anaknya dirangkul. Kalau si bapak kan tadinya mau mengangkat anaknya, jadi ibunya merangkul kedua anaknya. Ditemukan masih ada di kamar empat-empatnya, jelas Siti. Siti mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diawali korsleting dari ruang tamu. Kemudian api membesar dan membuat tabung gas di dalam rumah meledak. Kebakaran terjadi jam 1 lewat. Berawal dari korsleting listrik di ruang tamu berdampingan dengan dapur langsung ada tabung gas meledak, kata Siti saat ditemui tribunjakarta.com di lokasi. Api yang meledak dari rumah pertama kemudian makin membesar dan menghanguskan barang-barang lainnya di dalam rumah itu. Kemudian, api merembet lagi ke tiang listrik dan membakar rumah kedua yang merupakan bangunan kontrakan 3 pintu. Semua akhirnya merembet sampai ke atas nyamber ke tiang listrik nyambung ke kontrakan sebelah 3 pintu. 3 kakak. Jiwanya ada 10 untuk yang awal ada 3 kakak jiwanya ada 9. Korbannya ada 4 suami istri dan anak 2. Ucap Siti. Fakta kebakaran Tanjung Priok tewaskan satu keluarga. Ibu peluk anaknya. Satu keluarga tewas terpanggang pada insiden kebakaran di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sang ibu memberikan pelukan terakhir di tengah kobaran api. Kebakaran persisnya melanda 2 rumah di Jalan Papanggo 3B, RT 12 RW 05 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Satu keluarga tewas yang dimaksud terdiri dari 4 orang.
Agam Sahril, 40, dan istrinya Yuliani, 35, serta dua anak-anak mereka Stevi, 8, dan Alfat, 3. Menghimpun sejumlah keterangan, Tribun Jakarta mendapati 5 fakta penting terkait kebakaran maut itu. Api muncul dari salah satu rumah di Jalan Papanggo saat penghuninya tengah terlelap. Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Gatot Sulaiman mengatakan, penyebab munculnya api diduga karena korsleting listrik. Terjadi korsleting listrik lalu timbul api dan menjalar ke bangunan sehingga terjadi kebakaran. Kemudian warga mendatangi pos damkar Papanggo, ucap Gatot. Ketua RT 12 RW 05 Papanggo, Siti Komariah, menjelaskan, kebakaran semakin besar ketika api muncul juga menyambar bagian dapur. Kebakaran terjadi jam 1 lewat. Berawal dari korsleting listrik di ruang tamu berdampingan dengan dapur langsung ada tabung gas meledak, kata Siti. Gas yang terpantik api meledak dan membuat si jago merah lebih menggila. Api merembet lagi ke tiang listrik dan membakar rumah kedua yang merupakan bangunan kontrakan 3 pintu. Semua akhirnya merembet sampai ke atas nyamber ke tiang listrik nyambung ke kontrakan sebelah 3 pintu. 3 kakak. Jiwanya ada 10 untuk yang awal ada 3 kakak jiwanya ada 9. Korbannya ada 4 suami istri dan anak 2. Ucap Siti. Pihak pemadam kebakaran menerjunkan 13 unit mobil pemadam. Api yang berkobar sejak pukul 1.30 waktu Indonesia Barat akhirnya bisa dipadamkan pada pukul 3.34 waktu Indonesia Barat. Setelah api padam, petugas mencari korban hingga menemukan Yuliani dan 2 anaknya. Keempat jenazah satu keluarga itu ditemukan dalam kamar di lantai 2 rumah. Korban 4 orang ini karena terjebak. Tadinya si suami mau nurunin istri dan anaknya. Ternyata api sudah besar. Sudah nggak bisa keluar lagi, kata Siti. Siti mengungkapkan, korban Agam sebenarnya sudah sempat keluar rumah saat kebakaran terjadi. Agam sempat membantu warga lainnya menyiramkan air ke arah api yang berkobar. Namun, Agam menyadari istri dan kedua anaknya masih berada di dalam kamar, sehingga ia pun masuk lagi ke dalam rumah. Pada saat hendak menyelamatkan istri dan anak-anaknya, Agam pun ikut terjebak di dalam kamarnya. Keempat orang itu pun tewas dengan tragis karena tak lagi bisa keluar rumah lantaran api semakin membesar. Kata Siti, saat ditemukan, jenazah Yuliani sedang memeluk 2 anaknya. Pelukan terakhir sang ibu tak mampu menyelamatkan kedua anaknya dari panas api. Sang ayah yang juga berusaha menyelamatkan akhirnya ikut menghembuskan napas terakhirnya. Jadi si ibu sama anaknya dirangkul. Kalau si bapak kan tadinya mau mengangkat anaknya. Jadi ibunya merangkul kedua anaknya. Ditemukan masih ada di kamar 4-4-nya, jelas Siti.